dari Prodi S1 Farmasi. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan autoimun, mekanisme autoimun, pembentukan autoimun, dan penyakit-penyakit autoimun. Jadi definisi autoimun adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melindungi tubuh dari patogen justru menyerang sel dan jaringan tubuh sendiri. Normalnya sistem imun dapat menggunakan antara diri sendiri dan bukan diri sendiri. Tetapi dalam kasus penyakit autoimun, mekanisme ini terganggu sehingga tubuh menganggap sel atau organ sehat sebagai ancaman dan menyerangnya. Adapun mekanisme autoimun terjadi melalui beberapa tahap. Utama, yaitu yang pertama ada pengenalan yang salah oleh sistem imun, di mana sistem imun gagal mengenali antigen tubuh sendiri atau self antigen sebagai bagian dari tubuh. Sel T atau sel beta yang seharusnya dieliminasi selama proses seleksi imun malah tetap bertahan dan berpotensi menyerang tubuh sendiri. Yang kedua yaitu ada pembentukan autoantibodi atau aktivasi sel T autoimun. Sel beta yang menghasilkan sel autoantibodi menyerang jaringan tubuh sendiri. Sel T juga dapat menyerang sel tubuh yang sehat. Yang ketiga ada peradangan dan kerusakan jaringan. Aktivasi sistem imun ini menyebabkan pelepasan sitokin dan aktivasi sel imun lainnya yang memiliki peradangan kronis dan merusak jaringan tubuh. Yang keempat ada perkembangan penyakit autoimun, di mana kerusakan berulang menyebabkan penyakit autoimun berkembang, baik secara sistemik atau menyerang hanya organ maupun spesifik organ. Di mana pengelompokan penyakit autoimun yaitu penyakit autoimun dapat dikelompokkan berdasarkan cakupan serangannya. Yang pertama yaitu ada penyakit autoimun spesifik organ, di mana menyerang organ tertentu dalam tubuh. Contoh penyakitnya yaitu adalah yang pertama itu ada penyakit diabetes mellitus tipe 1, yang kedua ada penyakit Graves, yang ketiga ada penyakit Hashimoto, yang keempat ada multiple sclerosis, dan yang kedua ada penyakit autoimun sistemik, di mana menyerang beberapa organ atau sistem dalam tubuh. Contoh penyakitnya yaitu ada yang pertama lupus erythematosus, yang kedua ada rheumatoid arthritis, yang ketiga ada Sjogren syndrome, dan yang keempat ada scleroderma. Atau penyakit autoimun dapat dipicu oleh faktor genetik, lingkungan, infeksi, atau gangguan hormonal. Diagnosis dan pengobatan umumnya melibatkan terapi imunosupresif atau antiinflamasi untuk mengontrol respon imun yang berlebih. Jadi saya akan menjelaskan lebih spesifik beberapa macam-macam untuk penyakit autoimun, meliputi definisi, penyebab, mekanisme, gejala, dan pengobatannya. Untuk penyakit yang pertama yaitu ada lupus erythematosus sistemik atau SLE, di mana lupus adalah penyakit autoimun sistemik yang menyebabkan peradangan di berbagai organ termasuk kulit, sendi, hingga jantung. Mekanisme dari penyakit ini yaitu sistem imun yang menghasilkan autoantibodi yang menyerang DNA dan protein di sel. Jadi aktivasi kompleks imun yang menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan. Sedangkan gejala yang timbulkan yaitu ruam kuku-kuku di wajah, nyeri sendi dan otot, kelelahan ekstrim, gangguan ginjal atau nefritis lupus, gangguan sistem saraf, atau kejang dan psikosis. Untuk pengobatan dari penyakit ini yaitu dengan kortikosteroid atau prednison untuk mengurangi cadangan, imunosupresan, dan obat anti-infeksi dan anti malaria. Untuk contoh penyakitnya seperti gambar yang di atas. Dan penyakit yang kedua yaitu diabetes mellitus tipe 1, di mana penyakit autoimun yang menyerang sel beta pankreas menyebabkan ketidakmampuan memproduksi insulin. Mekanisme penyakit ini yaitu sel T menyerang sel beta pankreas yang menghasilkan insulin. Kurangnya insulin menyebabkan kadar gula darah meningkat. Sedangkan gejala yang timbulkan yaitu sering buang air kecil, rasa haus berlebihan, penurunan berat badan mendadak, dan kelelahan. Untuk pengobatannya yaitu pemberian insulin seumur hidup, pengelolaan gula darah dengan diet, dan olahraga yang rutin. Untuk penyakit Graves, di mana penyakit autoimun ini menyebabkan produksi hormon tiroid berlebih.
Adapun mekanisme dari penyakit ini yaitu antibodi menstimulasi kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon tiroid secara berlebihan. Gejala dari penyakit ini yaitu penurunan berat badan cepat, jantung berdebar, mata melotot, tremor, dan gelisah. Sedangkan untuk pengobatannya yaitu obat anti-tiroid, terapi iodium radioaktif, operasi pengangkatan kelenjar tiroid. Dan ada penyakit Hashimoto, di mana penyakit autoimun yang menyebabkan kerusakan kelenjar tiroid dan berujung pada hipotiroidisme, di mana mekanisme penyakit ini yaitu autoantibodi menyerang sel tiroid, menghambat produksi hormon tiroid. Sedangkan gejala yang timbulkan yaitu kelelahan berlemas, peningkatan berat badan, kulit kering, dan rambut rontok, sensitivitas terhadap dingin. Sedangkan untuk pengobatannya yaitu terapi hormon tiroid. Dan yang kedelapan ada scleroderma, di mana penyakit autoimun yang menyebabkan pengerasan dan penebalan kulit serta organ dalam. Sedangkan mekanismenya yaitu sistem imun merangsang produksi kolagen berlebihan, menyebabkan fibrosis pada kulit dan organ. Gejala yang ditimbulkan ada kulit mengeras dan menebal, kesulitan menelan jika esofagus terkena, tekanan darah tinggi jika ginjal terkena. Untuk pengobatannya yaitu obat antifibrosis, vasodilator untuk memperbaiki sirkulasi darah. Penyakit autoimun bisa bervariasi dalam manifestasinya, tetapi sebagian besar bersifat kronis dan memerlukan pengelolaan jangka panjang. Pada umumnya bertujuan untuk menekan aktivitas sistem imun yang berlebih dan mengurangi cadangan. Jadi gambar seperti untuk penyakit scleroderma yaitu seperti yang di atas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.